Shalom, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita akan bersama kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah kami yang Maha Kuasa, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang menolong kami di dalam kehidupan kami percaya bahwa hari ini pun kami masih terus ditolong oleh-Mu. Kami rindu merenungkan kebenaran firman-Mu, dan kiranya Roh Kudus-Mu yang menuntun kami untuk memahami kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh-sungguh kami mohon supaya kami ini dapat dimampukan mengerti. Lebih dari itu, supaya kami ini dimampukan untuk melakukannya. Diberkatilah setiap kami yang mendengarkan, diberkatilah setiap kami yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita bersama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus pasalnya yang ke-13 ayat yang pertama sampai dengan yang kedua. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini, tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan pada saat ini diberikan judul yang sesuai dengan LAI berikan, yaitu Bait Allah akan diruntuhkan. Bait Allah pada masa itu adalah tempat untuk beribadah bagi orang-orang Israel. Ide pertama kali untuk mendirikan bait Allah tercetus dari seorang raja, yaitu Daud. Ketika dia memiliki ide ini, ide yang baik ini, dia rindu untuk membangun bait Allah. Tetapi salah seorang nabi yang diutus oleh Tuhan yang bernama Nabi Nathan, dia ini memberitahukan kepada Daud bahwa bukan Daud yang akan membangun bait Allah atau rumah Allah ini, tetapi yang akan membangunnya adalah Salomo. Daud hanya diperkenankan untuk mempersiapkan bahan-bahan untuk membangun rumah Allah. Pada suatu ketika, waktu Daud tergoda oleh iblis untuk menghitung atau melakukan sensus kepada seluruh penduduk di kerajaannya, Allah tidak menyukai apa yang dilakukan oleh Daud itu, sehingga Allah berencana untuk mendatangkan hukuman bagi Daud dan juga atas kerajaan Daud atau umat di kerajaan Daud. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Daud diberikan 3 pilihan, tetapi Daud menyerahkan itu semua kepada Tuhan, dan Tuhan mengizinkan menghukum umat yang dipimpin oleh Daud atau rakyat yang dipimpin oleh Daud dengan tulah yang dimulai dari pagi hari hingga waktu yang ditentukan oleh Allah sendiri. Ketika malaikat yang ditugasi oleh Allah untuk melakukan tulah itu, untuk menulahi bangsa itu, sampai ke Yerusalem untuk memusnahkan penduduk yang ada di sana, maka menyesalah Tuhan, sehingga malaikat itu disuruhnya untuk berhenti. Dan tepat di dekat tempat pengirikan seorang yang bernama Arauna, orang Yebus itu, malaikat itu berhenti melakukan tulah atau menulahi rakyat yang dipimpin oleh Daud. Ada salah seorang pelihat
yang diutus oleh Tuhan, yaitu Gad. Dia disuruh oleh Tuhan untuk memberitahukan kepada Daud supaya di tempat pengirikan Arauna itu, orang Yebus, dia mendirikan mezbah untuk memberikan persembahan kepada Tuhan atas berhentinya tulah yang saat itu dikerjakan oleh Tuhan, oleh malaikat Tuhan sebagai satu wujud hukuman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Daud telah bersepakat dengan orang Yebus ini yang bernama Arauna, dia mendirikan mezbah di sana. Dari situlah cikal bakal bait Allah itu didirikan. Kemudian seperti yang telah disampaikan atau dinubuatkan oleh Nathan, bahwa yang mendirikan itu adalah Salomo. Bait Allah itu dibangun dengan megah oleh Salomo. Tentunya bait Allah itu digunakan untuk sarana mempersembahkan korban kepada Tuhan dan juga memuliakan Tuhan, mengagung-agungkan Tuhan. Ada puji-pujian yang dinaikkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Namun seiring berjalannya waktu, ketika keturunan-keturunan Salomo, raja-raja berikutnya tidak lagi melakukan ibadah yang sejati, tidak lagi melakukan penyembahan yang sejati, tidak lagi mempersembahkan korban yang sejati, Allah mengutuk apa yang mereka kerjakan. Allah tidak suka. Bahkan melalui para nabi, Allah juga menyuruh menubuatkan bahwa pertemuan-pertemuan mereka itu adalah pertemuan-pertemuan yang hanya rutinitas, yang tidak menyukakan hati Tuhan. Ibadah-ibadah yang dikerjakan oleh mereka di bait Allah, di rumah Allah, di bait suci itu hanya sekedar rutinitas. Tidak ada maknanya lagi, tidak ada gregetnya lagi, tidak ada kesungguhan lagi untuk memuji Tuhan, tidak ada kesungguhan lagi untuk memberikan persembahan kepada Tuhan, tidak ada kesungguhan lagi untuk melayani Tuhan. Sehingga di tahun 586 sebelum Masehi, bait Allah itu dihancurkan oleh tentara Babel. Dibangun lagi pada masa-masa pembuangan. Ada beberapa orang, salah satunya adalah Ezra beserta dengan Nehemia, diutus oleh seorang raja yaitu Kores untuk kembali membangun bait Allah ini. Dan bait Allah ini dibangun kembali dan diselesaikan, bahkan dikembangkan pada masa-masa pemerintahan atau di mana Herodes menjadi raja, dan baru selesai sekitar tahun 64 Masehi. Pada tahun itu bait Allah yang megah itu didirikan, diselesaikan, dan orang-orang begitu membanggakan, memuji, mengagumi bangunan itu, kekokohan itu. Tetapi seperti yang kita ketahui, kalau diceritakan atau dituliskan di dalam Perjanjian Baru atau kitab-kitab Injil, di sana dikatakan bahwa ada banyak kemunafikan terjadi di bait Allah itu. Tempat suci Allah, tempat di mana Allah dengan mempelai wanitanya, yaitu kita yang dianggap mempelai wanitanya, orang-orang pilihannya, tempat intim di mana Allah sebagai mempelai laki-laki dan kita mempelai perempuan yang harusnya intim itu, kita bisa benar-benar bersekutu secara pribadi, menyembah secara pribadi, dijadikan tempat untuk menyembah berhala. Berhala pada waktu itu mungkin bisa berupa patung dan sebagainya, atau dewa-dewa dan sebagainya. Tetapi berhala pada zaman sekarang bisa jadi adalah diri kita sendiri, yaitu kita ingin memuaskan diri kita sendiri. Pelayanan kita tidak murni lagi, puji-pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan, korban persembahan kita tidak murni lagi, hanya supaya orang melihat kita seolah-olah kita hebat, seolah-olah kita ini orang yang suci, orang yang kudus, orang yang taat.
datang ke gereja setiap saat atau selalu mengikuti kebaktian-kebaktian yang diselenggarakan, selalu ambil bagian dalam pelayanan. Tetapi ketika hal itu tidak dikerjakan dengan fokus untuk memuliakan Tuhan, sama dengan penyembahan berhala, dan Allah tidak suka dengan hal itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada masa-masa sebelum pandemi ini terjadi, ada banyak gereja yang ditutup, dirobohkan, dibakar, bahkan disegel, tidak boleh digunakan untuk beribadah lagi. Dengan seperti itu, kita mengingat ketika Tuhan Yesus masih berada bersama-sama dengan para murid di dunia, Dia menubuatkan akan ada keruntuhan, atau bait suci yang megah itu akan runtuh, akan roboh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada zaman sekarang bait suci itu adalah diri kita sendiri. Rasul Paulus mengatakan, tubuhmu adalah bait Roh Kudus, di mana Roh Allah itu diam di dalam kita. Meskipun saat ini kita tidak bisa datang kebaktian seperti biasanya, tidaklah jadi masalah, karena bait itu adalah diri kita sendiri. Mari bait ini senantiasa kita bangun. Jangan kita gunakan untuk memegangkan diri kita sendiri. Janganlah kita munafik di hadapan Tuhan, tetapi kita mau bersungguh-sungguh untuk menyembah Tuhan. Lakukan penyembahan ataupun ibadah secara pribadi. Hanya kita dan Tuhan yang tahu kita ini persekutuan atau tidak. Kalau kita hanya mengandalkan persekutuan-persekutuan secara rutinitas, iman kita sulit untuk bertumbuh. Dalam keadaan saat ini, marilah kita menyadari bahwa Tuhan sedang melakukan pemurnian. Dia sedang memurnikan kita semua, para pengikut Kristus. Kita sudah bertumbuh secara pribadi ataukah belum? Kalau kita tidak bertumbuh secara pribadi, Tuhan katakan, kau lihat gedung-gedung yang hebat ini, tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Jangan sampai bait Allah di dalam diri kita ini diruntuhkan karena kita tidak membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk kita melakukan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, hati ini adalah rumah-Mu. Bait ini adalah bait kudus-Mu. Ketika kami ini menjadi umat pilihan-Mu, kiranya kami ini ya Tuhan mau menyenangkan hati-Mu. Kiranya kami ini ya Tuhan mau menjalin hubungan pribadi dengan Engkau, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Kami rindu menyenangkan hati-Mu. Janganlah kami berfokus pada diri kami, supaya bait ini tidak runtuh, tetapi biarlah kehidupan kami, kehidupan kerohanian kami, bahkan kehidupan jasmani kami berfokus kepada Engkau. Diberkatilah setiap orang yang mau melakukan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya.